طيب نبدأ نحن أيها الإخوة kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا أهلا وسهلا ومرحبا بكما الأستاذ ريزال Hilmansyah wal Ustaz Muhammad Darbu. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini dari pekan yang ketiga ini kita masih bisa kembali bertatap muka walaupun tidak secara langsung, dan sering Anda katakan bahwasanya ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bisa bertemu dalam hal yang baik ya, dalam kebaikan. Baik, kemudian salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan, kita sampaikan kepada suri tauladan kita, penutup mata rantai kenabian Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran beliau, berjalan di atasnya hingga akhir yang telah Allah tentukan. Tapi ayuhal ikhwah, sebagaimana yang tampak di depan antum, insyaallah taala di siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Kalau kemarin itu kita sudah memasuki tentang judul as-sakanu. Ya, kita sudah ambil dialog yang pertama, as-sakan. Nah, insyaallah taala di siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan ambil al-hiwar as-tsani atau dialog yang kedua ya dari materi as-sakanu. Jadi kita masih ada di materi as-sakanu dan saat ini kita berada dalam dialog yang kedua. Ini akan kita bahas insyaallah taala. Baik, sebelum mulai seperti biasa ana uridu an as'alakum, nabda minka ya Ustaz Riza. Kaifa haluk? Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Bikhair, masyaallah. Aina anta al'an? Halo Nah, Ustaz, Ustaz, aina anta al'an? Aina anta? eh, ana aina anta? Naam, aina anta? Fil bait am Oh, nah, ana fil mustasfa. wa anta fil mustashfa? Nah, Anta tabib? lah, ana muwadhaf, muwadhaf fil mustasfa. Anta muwazzafin fil mustashfa. Masyaallah. Barakallahu fik ya Ustaz Rizal. Naam. Barakallah. Al-Ustaz Muhammad Darru, kaifa haluk? بالخير والحمد لله وكيف حالك أنت يا أستاذ؟ وأنا الحمد لله كذلك بخير في صحة وعافية. تمام. كيف حال الأسرة يا الأستاذ محمد در؟ الحمد لله بخير أستاذ. بخير. فنقول أيها الإخوة maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Baik, kita langsung masuk ke materi kita siang hari ini ya. Jadi sekali lagi Anda ingin menyampaikan bahwasanya saat ini kita berada di dialog yang kedua dalam materi as-sakanu. Nah, dengan begini juga kita sudah menyelesaikan materi at-tahiyyatu wa ta'aruf, itu yang pertama. Yang kedua kita sudah menyelesaikan materi al-usratu. Dan saat ini kita berada di pekan yang ketiga, bagian yang ketiga juga, yaitu tentang as-sakanu atau tempat tinggal. Dan kita saat ini berada di dialog yang kedua. Kita masuk ke pembahasan. Al-hiwarus tsani, unzur wastami' wa'id. Nah, di sini sebentar. Sebentar, ikhwan. Afwan. Di sini kita ada dialog antara al-mustajiru. Ini cara bacanya yang anak arahkan pakai kursor ini. Cara bacanya al-mustajiru. Al-mustajiru. Dan yang kedua ini
al-muajjiru. Mu ya, dua-duanya mu. Al-mustajiru, al-muajjiru. Ini dialog antara al-mustajir dengan al-muajjir. Kita bacakan terlebih dahulu. Istami'u wa lahidhu. Dengarkan baik-baik. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqati. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawrin asyaqqatu. Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata asyaqqah. Tafadhal. Udkhul. Hadha babu asyaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik, ukarrir, ana ulangi sekali lagi ikhwah. Istami'u jayyidan. Dengarkan baik-baik dan perhatikan. Assalamualaikum wa alaikumussalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam ghurfatan fi syaqqati. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi dawrin asyaqqatu. Fi ayyi dawrin asyaqqatu. Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata asyaqqati. Tafadhal. Udkhul. Hadha babu syaqqah. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik, Anda rasa untuk dari segi al-qiraah atau bacaannya insya Allah jelas ya. Nah, agar nanti ketika membaca kita lebih ngeresep, maksudnya lebih paham apa yang kita baca, alangkah baiknya sekarang kita masuk ke sesi al-bayan, ya, penjelasan. Sebelumnya ikhwan, sebentar Anda mau ambil pena merah terlebih dahulu, yang untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting ya. Nah, intadhiru lahzah. Baik, perhatikan di sini. Anda akan garis bawahi hal-hal yang Anda kira penting ya, dan untuk kita sebagai penambahan kosakata. Yang pertama, kita ada al-mustajiru. Ini pakai dhammah ya, mimnya pakai dhammah. Al-mustajiru. Al-mustajiru artinya adalah orang yang menyewa. Al-mustajiru itu orang yang menyewa. Dan al-muajjiru adalah orang yang menyewakan. Bisa dibedakan ya antara al-mustajiru dengan al-muajjiru. Berarti di sini orang yang memiliki bangunan atau yang memiliki aset itu adalah al-muajjiru. Karena dia yang menyewakan. Sedangkan al-muajjiru itu adalah orang yang menyewa. Itu perbedaan antara al-mustajiru dengan al-muajjiru. Nah, di sini untuk sekedar faedah saja, al-mustajiru itu berasal dari kata istajara yastajiru. Itu bisa maknanya menyewa atau mengontrak juga bisa. Maka orang yang ngontrak itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-mustajir. Ya, sedangkan bapak kontrakan atau ibu kontrakan al-muajjir atau al-muajjiratu, tergantung dia perempuan atau laki-laki. Ya, penyewa. Al-mustajir itu penyewa, yang memiliki sewaan itu al-muajjir. Atau mungkin antum tahu bahasa yang lebih cocoknya bagaimana, kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi, al-mustajir itu orang yang menyewa, al-muajjiru itu orang yang menyewakan. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Assalamualaikum wa alaikumussalam, kata al-muajjir. Di sini sebentar ikhwan. Sebentar. Nah, di sini al-mustajir berkata kepada al-muajjir, uridu syaqqatan min fadlika. Nah, ini sudah kita ambil kemarin ya. Uridu syaqqatan min fadlika.
Uridu, saya ingin, saya pengen, saya mau. Syaqqatan, sebuah apartemen. Syaqqah sudah kita ambil kemarin. Min fadlika. Nah, min fadlika artinya tolong, ya. Saya ingin sebuah apartemen, tolong. Atau tolong, saya pengen sebuah apartemen. Kata-kata min fadlika ini biasanya kita gunakan ketika kita mengungkapkan apa? Agar lebih sopan gitu. Ya, supaya kelihatannya tidak memerintah orang. Maka kita gunakan min fadlika. Contoh penggunaan lainnya, antum pengen nyuruh orang duduk. Antum bilang, ya akhi, ijlis. Itu kan seakan-akan kayak duduklah, perintah kan. Tapi kalau misalnya kita tambahkan, ya akhi, ijlis min fadlika. Ada unsur kesopanan di situ. Kayak tolong duduklah. Nah, ya makanya antum bisa menggunakan itu, menggunakan kata-kata min fadlik ini untuk beberapa hal yang sebagaimana yang Ana sampaikan tadi. Uridu syaqqatan min fadlik, kata al-mustajir. Maka kata al-muajir, tentunya ini sebuah peluang besar kan ketika ada orang yang mencari apartemen, apalagi ini apartemen levelnya. Maka kata al-muajiru, ladaina syaqqatun jamilatun. Nah, kata-kata ladaina artinya adalah kami memiliki atau kami punya. Ladaina, kami memiliki syaqqatun jamilatun, sebuah apartemen yang bagus. Cocok nih ya. Anda pengen apartemen, kami punya apartemen yang bagus. Baik, kemudian al-mustajir merasa tertarik dengan ucapan al-muajir tadi. Dia nanya lebih detail lagi. Kam ghurfatan fi syaqqati. Naam, ghurfah sudah tahu. Apa arti ghurfah, ada yang tahu? Man ya'rif arti? Kamar. Kamar. Naam, Ruangan. sahih, kamar ya. Berapa kamar fi syaqqati, di apartemennya? Biasa kan kita juga seperti itu. Kalau mau ngontrak, memang ada berapa kamar? Ya, seperti itu. Kam ghurfatan fi syaqqati, maka kata al-muajir, fi syaqqati khamsu ghurafin, di apartemennya khamsu ghurafin, ada 5 kamar ya. Kenapa kok di sini ghurfatun, di sini ghurafun? Ini bentuk dia ketika tunggal, sedangkan ini bentuk dia ketika jamak. Jamak itu lebih dari 2, artinya sama-sama kamar, cuman ketika dia lebih dari 2 penggunaannya ghuraf ya. Ghuraf itu bentuk jamaknya. Nah, baik. Kemudian al-muajir nanya lagi, fi ayyi daurin syaqqatu, ya, fi ayyi daurin. Daur ayol ikhwah artinya lantai. Maksudnya di sini bukan lantai yang itu ya, lantai apa namanya? Lantai yang sering kita pijak itu. Bukan, maksudnya di sini lantai 1, lantai 2, lantai 3 seperti itu. Itu bahasa Arabnya daurun. Nah, fi ayyi daurin, di lantai berapa atau di lantai apa asyaqqatu, apartemennya. Di lantai berapa? Lantai berapa ya kalau bahasa Indonesianya? Di lantai berapa apartemennya? Maka kata al-muajir, asyaqqatu fit dauril khamis, apartemennya di lantai yang kelima, atau simpelnya apartemennya di lantai 5 ya. Kemudian al-muajir, al-mustajir nanya lagi, uridu musyahadat syaqqah, saya pengen musyahadah. Musyahadah di sini artinya melihat. Kalau antum bertanya, apa bedanya kalau musyahadah dengan nazar? Kalau nazar ikhwan, itu hanya sekedar melihat saja. Bisa jadi waktunya pendek. Tapi kalau musyahadah, dia melihat dan butuh waktu lebih lama ketimbang nazar. Makanya orang yang nonton, karena dia biasanya menghabiskan waktu cukup lama, itu bahasa Arabnya bukan ana anzurut tilfaz, lah, tapi ana usyahidu. Ya, makanya nonton TV bahasa Arabnya bukan nazarut tilfaz, tapi musyahadatut tilfaz. Saya pengen melihat apartemennya, kata al-mustajir. Ya, dia pengen melihat, pengen memeriksa gitu kan. Itu makna dari musyahadah. Maka kata al-muajir, tafadhal, silahkan
Udkhul, masuklah. Hadza babus syaqqah, ini pintu apartemennya. Kemudian singkat cerita al-mustajir ini masuklah ke apartemen tersebut. Kemudian ketika sudah melihat bagian dalam apartemen tersebut, akhirnya al-mustajir langsung berkomentar, hadhihi syaqqatun jamilatun. Ini apartemen yang elok, ini apartemen yang bagus. Berarti klaim ya, klaim al-muajir di awal tadi, perhatikan yang ini, klaim yang ini, dia bilang ladaina syaqqatun jamilah, ternyata bukan isapan jempol belaka ya, karena diaminkan oleh al-mustajir. Al-mustajir juga bilang hadhihi syaqqatun jamilatun. Nah, itu saja ikhwan yang bisa Ana sampaikan untuk penjelasan dari dialog yang kedua ini dari materi as-sakanu. Idza kana ladaikum soal, kalau antum punya pertanyaan ya, silahkan. Sebelum kita masuk ke sesi al-qiraatu. Nah, silakan ikhwan, ada yang bertanya? Tafadhal. Hal min soal ayuhal ikhwan, tafadhalu. Harus ya, antum harus paham. Harus benar-benar paham setiap dialog yang kita pelajari per harinya. Masya Allah. Durin tadi apa ya, Tat? Daurin. Durin. Daurin, apa namanya? Daurin ini apa namanya? Lantai, afwan. Oh, berapa lantai gitu ya? Ya, fi ayyi daurin, di lantai berapa? Ayyi di sini kita Bukan artikan. dekat ya? Kenapa? Bukan terdekat, AI. Nah, 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 seperti itu ya. Fi ayyi daurin. Di lantai berapa? Ayyi ini ikhwah, ini sekedar tambahan saja. Ayyi ini salah satu huruf yang kita gunakan untuk bertanya. Fungsinya itu adalah ketika kita ingin bertanya tentang sesuatu yang lebih detail. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu bangunan itu kan banyak lantainya, lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 kita anggap ya, sampai 10 lantai misalnya, misal. Kemudian kita ingin di antara 10 lantai ini kita pengen satu saja lantai. Maka ketika kita ingin bertanya di lantai berapa, kita menggunakan kata-kata ayyi untuk lebih detail. Ya, sebagai contoh, misalnya hari Senin sampai hari Ahad. Kita mau bertanya di hari apa kamu berangkat ke sekolah misalnya. Maka kita bilang fi ayyi yaumin. Kita ingin detail dari yang banyak tadi. Nah, itu penggunaan kata-kata ayyu. Nah, ada lagi silakan. Masya Allah, paham ya? Alhamdulillah. Kalau paham ajar ikhwah, kita masuk ke sesi al-qiraatu. Kita akan mulai dari Al-Ustadz Rizal. Al-Ustadz Rizal sebagai al-mustajiru dan Al-Ustadz Muhammad Darru sebagai al-muajjiru. Nah, tafadhala, silakan. Baik, Ustaz. Nah, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik.
لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. Fi syaqqati, bisa diulangi? في الشقة 5 غرف. Nah, في أي في أي دور الشقة؟ oke. شقة في الدور الخامس. Nah, أريد أريد مشاهدة الشقة. تفضل ادخل. هذا باب الشقة. هذه شقة جميلة. ahsan, jamil. Nah, sebentar ikhwan. Ada sedikit error di sini. Nah, silakan gantian tabadala al-Ustaz Muhammad Darru ibda mulai duluan. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد شقة من فضلك. لدينا شقة جميلة. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. في أي دور الشقة؟ الشقة في الدور الخامس. أريد مشاهدة الشقة. تفضل ادخل. هذا باب الشقة. هذه شقة جميلة. Ahsan, ahsantuma qira'atun jamilatun wadihatun. Bacaannya alhamdulillah jelas ya. Nah, طيب الآن الأستاذ مكة موجود؟ Adil. نعم، جميل. الأستاذ مكة silakan. Anta al-mustajir wa ana al-muajjir. Nah, Mustajir ini nama ya, Tas? enggak, al-mustajir di sini artinya orang yang menyewa. Oh iya. Nah, sedangkan Oh, al-muajjir ini orang yang menyewakan. hmm, Atau bagaimana? Anda tidak tahu bahasa yang simpelnya itu bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu ya terjemahannya. Nah, tep, tep. silakan ya. Berarti sang penyewa sama yang disewa ya? Yang disewa barang dong berarti. Oh, maksudnya yang punya Nah, owner ya? ya ownernya betul. Ahsan, Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syakotan min fadlika. Ladaina syaqqatun jamilah. Kam gurfatan fi syakoti? Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fish. Mana ya? Nah ini, Anda tunjuk pakai kursor. Fi ayi fi ayi daurin syakotu? Asyaqqatu fi dawril khamis. Uridu musyahadata syakoti. Tafadhal, udkhul. Hadha babu syaqqah. Hazihi syakatu jamilatun. Bisa diulangi. Hadhihi. Hadhihi syakotun jamilatun. Nah ini syaqqatun. Syakkotun. Nah, ulangi sekali lagi. Syak, syak. Hadhihi syakkotun jamilatun. Ahsan, jamil. Baik, sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uridu syaqqatan min fadlik. Ladaina syakotun jamilatun. Kam ghurfatan fi syaqqati? Fi syakoti khomsun gurfin. Gulofin. Fi syaqqati khamsu. Fi syakotin khomsu gurafin. Fi ayyi daurin asyaqqatu? Asyakotu fi dauri khomsin. Khomis. Uridu musyahadata syaqqah. Tafadol, udhul. Hada babu syakotin. Hadhihi, Syakoti. na'am. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Baik, barakallahu fika ya Ustaz Makkah. Qira'atun jamilatun wa wadihatun. Baik, ayuhal ikhwah, sebelum kita masuk ke al-mufradat, apakah ada pertanyaan sekali lagi yang mungkin luput? Nah, silakan ditanyakan.
Masya Allah, jelas ya berarti ya. Ustaz, Alhamdulillah. izin menanya, Ustaz. Nah, silahkan ya Ustaz. Ladaina itu apa, Ustaz? Apa tadi? Ladaina. Oh, ladaina, ahsanta. Apa arti ladaina? Ladaina itu artinya kami memiliki. Kami memiliki atau kami punya. Itu asalnya, sebentar ya, Ana mau nulis dulu di sini. Asalnya ladaina ini, asalnya ya, adalah lada. Nah, seperti ini. Huruf lam, afwan ya, agak kurang bagus tulisannya. Lada. Nah, seperti ini. Lada ini alif maqsurah. Ini bukan huruf ya. Ini huruf alif yang bentuknya seperti huruf ya dan dia tidak ada titik. Tidak ada titik ya. Namanya alif maqsurah. Lada lada ini artinya punya atau memiliki. Kalau kita mau bilang Muhammad memiliki, salah satu cara mengungkapkannya adalah lada Muhammadin. Ya, lada Muhammadin, lada Aliyin. Kalau lada ketemu dengan kata ganti atau domir, misalnya lada ketemu nahnu menjadi ladaina. Kami memiliki. Kalau lada ketemu anta, ada yang tahu menjadi apa? Ladaita. Ada ya. Ladaika. Ladaika pakai domir kaf. Ladaika, kamu memiliki. Kalau lada ketemu anak, La, ada yang tahu? Ladai. Nah, ahsanta. Jadi ladaik. ladayya. Nah, ladayya atau ladai ya, itu artinya saya memiliki. Ladayya qalam. Saya memiliki sebuah pena. Ya. Pena. Nah, ladayya qalam seperti itu. Nah, dia berasal dari kata lada. Yang adapun ladaina di sini lada plus domir nahnu sehingga menjadi ladaina. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Syukran, Ustaz. Afwan. Nah. Soalun akhar. Tafaddalu. Kalau kam ini kan buat nanya harga kan ya Tatnya? Dia buat menanyakan, bisa digunakan untuk menanyakan total harga. Intinya kam ini secara umum digunakan untuk bertanya tentang total sesuatu. Nominal gitu ya. Nah, bisa nominal, bisa bilangan juga. Misalnya kita mau bilang, tanya berapa total siswa yang ada di sekolah ini, maka bahasa Arabnya kam toliban fi hadhil madrasah. Kita mau tanya tentang total keseluruhan, baik itu harga, bilangan, atau lain-lain. Nah, itu penggunaan kam. Ya, su'alun lil adad. Bertanya atau pertanyaan untuk bilangan. Nah, ada lagi silakan. Berarti nggak sebatas di harga aja ya. Iya, tidak sebatas di harga. Biasa kan wani piro gitu kan. Nah, Kam. nah, kalau kita mau menggunakan kam untuk harga, biasanya ditambahkan bi depannya. Makanya kalau antum, masya Allah ya, yang mungkin sudah pernah ke Arab Saudi untuk haji atau umroh, kalau antum mau bertanya berapa harganya, antum cukup bilang bikam, bikam islaman, bikam. Hmm. Atau kam juga mereka sudah paham, karena biasanya sebagaimana orang Barat kalau belajar bahasa Indonesia, walaupun mereka terbata-bata, kita mesti paham terkadang ya. Nah, begitupun orang Arab ketika kita belajar bahasa Arab dan walaupun tidak sempurna ucapan kita tadi, mereka paham insya Allah. Ya, mereka paham. Baik, ada lagi silakan. Afwan, Ustaz. Nah, Bisa agak ke bawah dikit nggak itu ya? kenapa? Layar Oh, ke bawah intodher itu. sedikit sebentar. Intodher. Nah, ini yang paling bawah. Ya, syukran, Ustaz. Nah, tafaddalu ayyuhal ikhwah. Sudah? Tidak ada lagi? Masya Allah, maaf ya, tidak ada lagi. Berarti kita masuk ke bagian selanjutnya, halaman selanjutnya, yakni al-mufradat. Nah, al-mufradat ayyuhal ikhwah kosakata al-ardu
tampilan atau pembahasan. Unzur wastami' wa'id, lihatlah dan dengarlah dan ulangilah. Di sini kita ada daurun, ya, daurun. Nah, ini penggunaannya. Perhatikan yang ana tunjuk dengan kursor ini. Ini daurun, ya, ini daurun lantai. Pokoknya lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Ada daurun. Nah, kemudian jamilatun. Jamilah insya Allah antum bisa ya. Jamilah itu bisa, tidak harus perempuan ya. Tidak harus untuk perempuan. Pokoknya sesuatu yang indah kita katakan jamilah. Kemudian ghurafun. Ghurafun ini bentuk jamak dari ghurfatun. Ya, bentuk jamak dari ghurfatun. Kemudian tafaddal, silahkan. Musyahadah, ya. Musyahadah itu melihat atau apa namanya? Melihat, menyaksikan juga bisa kita artikan menyaksikan. Kemudian uridu, uridu saya pengen. Ad-daurul khamisu, lantai kelima. Ya, ini contoh penggunaan kata-kata lantai. Ad-daur tadi. Ad-dauru al-awwal, lantai pertama. Ad-dauru as-tsani, lantai kedua, dan seterusnya. Yadkhulu, masuk, ya. Kemudian babun, ya, babun, pintu. Nah, baik, berkenaan dengan kosakata ini, apakah ada pertanyaan, ikhwan? Kalau musyahadah itu ada domirnya gitu juga. Ya, dia ada kata kerjanya. Dia berasal dari kata syahada yushahidu, artinya menyaksikan. Nggak buat apa muannas muzakkar gimana tuh? Oh, kalau muannas muzakkar, maksudnya untuk penggunaan kata gantinya. Ya, berubah nggak nanti muasadah? Iya, betul, dia berubah. Adapun ini bentuk, kalau dalam ilmu sorabnya bentuknya masdar, menyaksikan. Tapi kalau bentuk kata kerjanya, syahada yushahidu, kalau ana, usyahidu. Kalau anta, kamu laki-laki, tusyahidu. Kalau anti, tusyahidina. Jadi berubah-ubah. Oh, Dia ketemu iya dengan iya iya. Paham. kata ganti. Nah, baik. Soalun akhar, yang lain. Alas ya, Masya Allah, jelas. Alhamdulillah. Tayyibun ayyuhal ikhwah. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke latihan di sini. Antum bisa lihat sendiri latihannya, masih seperti latihan-latihan sebelumnya. Ini masih mudah banget. Ya, tadrib, latihan. Sil bainal kalimati was-surati al-munasibati. Hubungkanlah antara kata dan gambar yang sesuai. Ya. Nah, di sini kita ada gambar yang bagian pertama, ya, ana garis bawah ini, ana kasih tanda. Kemudian yang ini kita ada gambar yang kedua. Nah, ada dua soal saja di sini. Yang pertama kita ada yang pertama, yang kedua, ya. Kita hubungkan langsung. Ana akan mulai dari Al-Ustadz Rizal. Nah, tafadhali Al-Ustadz Rizal. Sebentar. Nah, silakan Ustadz Rizal. Hadhihi surah, gambar apa ini? غرف. هذه غرف، أحسنت. وهذه السورة أريد أريد، جميل. إذن هذه السورة دور. خلاص، سهل جدا. نعم، أحسنت. الآن أنت يا الأستاذ محمد در، هذه السورة Jamil. Naam, jamil ya, atau jamilah. Dua-duanya bisa ya. Jamilah untuk muannas perempuan, jamil untuk laki-laki. Wa hadhihi surah, Tafaddal. tafaddal. Naam, wa hadhihi surah Musyahadatun. Syahadah. Nah, sahlun muyassarun jiddan. Insya Allah ini sangat mudah ya. Sebenarnya aku tidak mau ngambil latihan ini, tapi tetap kita ambil ala kulli hal ya sebagai bentuk murojaah. Adapun halaman selanjutnya ikhwah itu sudah memasuki
dialog yang ketiga. Inti insya Allah Ta'ala untuk materi besok. Adapun untuk materi pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Baik, wabihada qad intahayna min al-hiwar ats-tsani. Dengan begini kita sudah menyelesaikan materi atau dialog atau percakapan yang kedua dari materi as-sakanu. Baik, ila huna, sampai di sini ada pertanyaan ikhwan. Masya Allah, la yujad al-Ustadz Rizal, fahimta? Insyaallah. Insya Allah. Al-Ustadz Makkah, fahimta? Fahim tuh. Nah, Al-Ustadz Muhammad Darru, fahimta? Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Fa'ana aqul lakum ayyuhal ikhwan, maka ana ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, kalau sudah paham, nah berarti tidak ada lagi pertanyaan ini. Dan ana makin khawatir ini, kita makin kesini makin dikit nampaknya yang ikutin. Jangan-jangan nanti tinggal satu orang. Dan kejadian seperti ini banyak ikhwan. Awalnya banyak, kemudian ya pekan ketiga, pekan keempat tinggal satu orang. Muntaber Ustaz. Kenapa? Biasanya belajar bahasa Arab itu kena muntaber ya, Apa itu? Kepanjangannya? mundur tanpa berita. Nah, Masya Allah. Nah, mundur tanpa berita. Wallahu alam ya. Itu kemungkinan teman-teman yang mundur itu, yang hilang tanpa kabar, itu karena ngerasa, ini salah satu sebab saja ya yang Anda pikirkan. Dia ngerasa di awal, oh ini terlalu mudah, kayaknya Anda sudah belajar ini. Akhirnya karena tidak ada kesabaran untuk menunggu, atau step by step, akhirnya mundur. Atau mungkin ada sebab-sebab lain yang kita tidak tahu ya, Wallahu alam. Kita tetap berbaik sangka pada saudara-saudara kita. Mungkin ada satu dua hal yang mereka menyebabkan mereka tidak bisa ikut ya untuk daurah ini bahasa Arab. Nah, tapi ayuhal ikhwah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka tidak ada lagi yang perlu untuk dibahas dan kita cukup cepat karena di sini hanya 3 orang. Karena memang idealnya waktu 1 jam itu untuk 10 orang ya. Kita lebih lamanya di bacaan. Adapun untuk 3 orang ya, sebagaimana antum melihat kita hanya beberapa menit saja untuk menyelesaikannya. Baik, ayuhal ikhwah, bila tidak ada lagi pertanyaan, maka ana ucapkan kepada antum yang sudah hadir di sini, Al-Ustadz Rizal, Al-Ustadz Makkah, Al-Ustadz Muhammad Daru, jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini, walaupun sedikit ya, sedikit demi sedikit, ana nasihatkan, ya, ana memberi wasiat untuk bersabar dan istiqamah. Semoga dengan kesabaran dan istiqamah tadi, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dari bahasa Arab, insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri ayat ikhwah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum ayyuhal ikhwah.